Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Al Nassr nanti jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pemain sangat happy di pramusim kali ini di Jepang dan mereka begitu siap, apalagi pemain-pemain baru. Tapi kabar yang mengembirakan, Lautaro Martinez resmi menjadi kapten Inter dan wakilnya Barella kita sebenarnya sama-sama tahu, tapi kemarin baru diresmikan dan ini adalah satu kebanggaan. Bahkan Lautaro bilang tidak hanya saya menjadi kapten, pasti saya tetap akan membantu rekan-rekan setim saya, dia bilang gitu. Jadi menarik ya, Lautaro Martinez ini orang yang benar-benar selalu all out, memberikan yang terbaik buat Inter, dan kesetiaannya kita juga sama-sama tahu. Nah sedikit kemarin di konferensi pers di Jepang, si Martinez bicara sedikit tentang Lukaku. Ditanya tentang situasi Lukaku, saya kecewa, kata Martinez. Saya mencoba menelponnya, tapi dia tidak pernah menjawab. Terus si Lautaro Martinez juga bilang, dia melakukan hal yang sama dengan rekan satu timnya yang lain. Jadi teman-teman Lautaro Martinez juga coba menelpon Lukaku di waktu kemarin, ternyata tidak ada respon. Setelah bertahun-tahun bersama saya, kecewa. Dan diangkat sebagai kapten, Martinez mengatakan, mengenakan ban kapten itu berarti mengambil lebih banyak tanggung jawab di dalam tim dan di dalam ruang ganti. Tapi saya selalu melakukan itu bahkan sebelum menjadi kapten. Saya selalu melakukan semua yang saya bisa untuk membantu rekan tim saya ketika mereka membutuhkan. Jadi memang nih anak punya jiwa leadership dan ini layak dia menjadi kapten menggantikan Handanovic. Walaupun kemarin ada kandidat Barella, tapi Barella tetap menjadi wakil kapten. Semoga dengan pemain-pemain muda yang menjadi kapten di tim Inter ini bisa menjadi bawa aura baru dan gairah baru. Ini akan jauh lebih baik. Karena memang pemain-pemain Inter jauh lebih muda, peremajaan terjadi. Ini juga akan menjadi Inter akan jauh lebih cepat cara bermainnya secara fisik, dan semoga ini benar-benar sesuai dengan harapan kita, sahabat Bob. Selamat kapten kita Lautaro Martinez, dan juga buat Barella yang menjadi wakil kapten. Nah kemarin juga Pratesi di wawancara, berada di Inter saya sangat senang. Saya berharap bisa datang ke tim, ke klub, infrastruktur semacam ini, kata Pratesi. Sekarang saya tidak sabar untuk memulai musim. Pratesi mencatat, dengan cara transfer berjalan, saya pikir semua orang mengerti bahwa saya selalu menginginkan Inter dan itu adalah pilihan saya. Fans juga sudah mengerti tentang itu. Tentang pertandingan persahabatan di Jepang, Pratesi mengatakan selain pertandingan yang bagus, itu juga merupakan tujuan penting bagi kami karena mereka memungkinkan kami untuk melihat di level mana kami sekarang. Semoga juga Pratesi bisa menunjukkan kekuatan dia. Selama dia di Sassuolo, kita melihat bagaimana grow-nya dia. Semoga di Inter dia juga akan jauh lebih baik. Ini sedikit joke dari CEO Sassuolo, nih temannya si Opa Marotta ya. Dia bilang gini, lelucon dia adalah pencarian kiper yang sia-sia telah menjadi tema yang menentukan dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara CEO Sassuolo, Carnevali, telah membagikan lelucon. Saya berharap mereka menemukan kiper, kata Carvanelli. Ya, jika tidak, Marotta dan Ausilio bermain sebagai penjaga gawang ya. Tapi dia percaya Opa Marotta dan Ausilio pasti akan mendapatkan kiper yang mereka inginkan. Ini hanya mengenai masalah waktu. Semoga benar-benar siapa
mau Somers, mau si Vanja Milenkovic, mau Aldero, mau Trubin, kita hanya tinggal menunggu sahabat Bob. Semoga Stepak benar-benar datang ke Inter. Terus sedikit juga kalau Lautaro Martinez kemarin dia bilang, saya ingin memenangkan sebanyak mungkin piala di musim ini. Semoga ya Lautaro, apalagi udah menjadi kapten, punya tanggung jawab yang lebih banyak dan pasti dia akan melayani rekan-rekannya. Karena seorang leader adalah orang yang benar-benar mengayomi ke bawah dan membantu timnya untuk benar-benar bisa sukses. Nah, Esposito juga masih berada di Jepang dan sekarang Hellas Verona benar-benar menginginkan dia karena memang kita nggak tahu Esposito ini akan tetap ada di Inter atau tetap dipinjamkan lagi atau dijual. Ini Verona sangat berminat, kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Semoga benar-benar Inter bisa memberikan solusi buat Esposito. Untuk Scamacca, Inter siap memuaskan tuntutan West Ham. Inter kemarin udah menyiapkan dana sekitar 40 juta untuk Lukaku. Nah, ternyata sekarang Inter punya target ada Balogun, ada Beto, dan jangan lupakan juga Scamacca. Karena Scamacca hanya biayanya kurang lebih sekitar 20 juta, mungkin bahkan lebih murah. Seperti di video gua sebelumnya, Roma tidak bisa menyanggupi karena mereka tidak mempunyai likuiditas. Mereka hanya bisa meminjam, sementara West Ham sudah mau melepas dia secara permanen. Dan kita juga sudah melihat pertanda bahwa si Scamacca ini sudah tidak dilibatkan di West Ham. Nah, kita nggak tahu apa benar dia bisa ke Inter atau enggak. Nah, ini kita lihatlah kalau Beto yang datang atau si Balogun atau Scamacca, salah satu atau berapa orang yang akan masuk. Kita tunggu aja. Kalau memang Inter, kalau 18-20 juta mungkin Inter punya uang ya untuk mendapatkan Scamacca. Kita lihat aja, karena kalau kita bicara Morata, si pelatihnya Simeone juga bilang bahwa dia bahagia di sini dan kami berharap dia tetap tinggal. Tapi kalau dia misal lepas, ya dia juga diminati juga sama Juventus dan kita akan lihatlah siapa sebenarnya yang akan menjadi striker baru Inter. Terus juga kita bicara sedikit tentang Aslani yang juga diwawancara dalam konferensi pers, ya. Dia begitu pemain muda yang kemarin kurang mendapatkan kesempatan, tetapi dia bilang begini, siapa yang dianggap sebagai pemain terbaik yang pernah dimainkan? Selain saya beruntung bermain dengan beberapa gelandang hebat, jadi saya harus mengatakan rekan tim saya di lini tengah. Ya, saya belajar dari Barella, Henrik Mkhitaryan, juga ada kemarin ada Brozo, terus juga ada Hakan. Sekarang dia bisa bergabung dengan pemain muda Fratesi. Semoga Christian Aslani ini bisa mendapatkan menit lebih banyak dari musim lalu dan ini akan bisa menjadi Inter benar-benar muda timnya gitu loh ya. Jadi kita tunggu gebrakan dari si Aslani, Fratesi, Barella ya, dan si Hakan sama Mkhitaryan akan menjadi mentor mereka. Terus juga sedikit dari Thuram, Inzaghi, dia ingin menyerang dengan cepat, gayanya cocok untuk saya. Saya sangat senang berada di sini. Saya seharusnya tiba 2 tahun yang lalu, tapi karena saya cedera, kesempatan itu tidak bisa saat itu. Tapi itu muncul kembali, jadi saya ambil. Semua rekan tim saya di Marco dan Barella membuat saya banyak tertawa dan saya juga banyak berbicara dengan Hakan dan Mkhitaryan. Dan jangan lupa sahabat Bob, Marcus Thuram ini 10 tahun di Italia ngikutin bapaknya dulu ya. Dia masih anak-anak dan dia sudah fasih berbahasa Italia. Jadi secara komunikasi jauh lebih gampang. Semoga dia benar-benar bisa menunjukkan kualitas dia yang sebenarnya di Inter. Itu buat Thuram. Nah, terus kita punya permata, namanya Fabian. Fabian ini benar-benar ya ke musim kemarin di Serie B dia begitu sangat menonjol, bahkan menjadi pemain terbaik di Serie B. Dan kali ini Inter juga membawa Fabian ke Jepang dan sahabat Bob, ini dia laris manis. Ada 5 klub bahkan lebih yang mengincar si Fabian. Dan tapi kita juga tahu bahwa dia juga akan bisa seperti di video gua sebelumnya akan menjadi alat barter untuk mendapatkan Samardzic. Tapi kita belum tahu ya
kemana akhirnya si Fabian ini. Tapi seperti gua bilang bahwa Inter tidak akan melepas ya kendali terhadap Fabian. Walaupun dia dijual sekarang atau dipinjamkan, kendalinya tetap ada di Inter. Dia dijual misalnya dan tetap Inter bisa membeli kembali. Itu ya seperti gua bilang juga bahwa Kasade itu adalah pengalaman Inter. Dan kita berharap benar-benar ya kalau memang Fabian tidak dijadikan untuk menjadi tim senior kali ini, ya bisa dipinjamkan ke Lecce, ke Udinese, kemana, karena ini yang banyak meminati. Jadi kita berharap semoga benar-benar Inter bisa mendapatkan jalan yang terbaik buat pemain-pemain muda ya. Terus juga kalau bicara Sommers ya, Sommer juga kemarin diuji coba melawan Bayern Munchen, dia bermain dan dia kebobolan, dan kita juga berharap ini cepat beres ya, karena Bayern Munchen juga katanya mengincar David De Gea, tapi nggak tahu apa David De Gea mau menjadi kiper kedua. Kita lihat aja, semoga benar-benar ini sudah tanggal 27, semoga di awal Agustus Inter sudah clear gelandang semuanya sahabat Bob. Dan jangan lupa sahabat Bob, nanti kita akan melihat pertandingan Inter jam 5:30 sore, dan gua mencoba nanti live reaction bersama sahabat-sahabat Bob. Tetap semangat sahabat Bob, bagaimanapun kita tetap akan jauh lebih baik musim yang baru ini sahabat Bob, dan tetap menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.